Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2036 milikmu tidak sebesar milikku. Ye Chen tidak bisa membantu menggosok alisnya ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua berjubah ungu, senior, tingkat kultivasi Anda hanya tingkat ke-8 dari Kaisar, dan masih terlalu dini untuk menjadi Kaisar. Selain itu, Anda jangan mengandalkan pil untuk menjadi seorang Kaisar. Apakah pemahaman tentang Tao, serta peluang dan keberuntungan yang menentang surga, keduanya sangat diperlukan, dan bagaimana Jiwen Immortal Pil dapat membalikkannya? Jika begitu mudah untuk menjadi seorang kaisar, giliranmu. Pemikiranmu terlalu berlebihan. Sungguh luar biasa. Raja suci kecil, berani berkhotbah kepada orang tua ini. Pria tua berjubah ungu itu memarahi dengan dingin, mata merah tuanya dipenuhi dengan sentuhan kegilaan, keserakahan di hatinya, dan keinginan untuk kerajaan Kaisar Agung telah menguasai pikirannya, tidak ada bujukan yang bisa dilakukan. Gunakan. Selain itu, ramuan Jiwen sangat sulit untuk disempurnakan, dan banyak terjadi kecelakaan. Jika alkimia gagal, tidak ada cara untuk memperbaikinya. Kehidupan kecilku sudah mati, dan aku akan mati saat aku mati. Kamu akan selalu dikubur bersamaku. Ye Chen masih berbicara, membuka mulutnya untuk melarikan diri, dan tidak berhenti berbicara, dia harus mengambil sedotan penyelamat ini, atau itu akan berakhir. Berisik. Pria tua berjubah ungu itu memarahi, bahkan jika Ye Chen mengatakan hype, sulit untuk berubah pikiran, dia telah mengambil keputusan, dia akan mencobanya, dan sepenuhnya meninggalkan ketakutan batin. Kemudian, dia menjejalkan. Ye Chen kembali ke tungku alkimia, di penghujung hari, api peri dan guntur langit Ye Chen juga diambil. Mengetahui bahwa itu adalah Ye Chen, tubuh suci, saya juga tahu bahwa Ye Chen memiliki api peri dan guntur langit. Menempel ke tanah, pakaian bayi itu dirampok, dan dia berantakan. Ketika dia bangun, dia juga duduk bersila di bawah tekanan kekuatan misterius. Gila. Pria itu benar-benar gila. Lin Xing mengutuk, menyemprot wajah Ye Chen dengan air liur, dan sangat marah. Kutukan adalah kutukan, jangan arahkan ke wajahku. Wajah Ye Chen menjadi gelap. Kamu bocah sial, tidak ada hal baik yang akan terjadi padamu. Hei, apakah kita akan tertangkap di sini jika kamu tidak lari? Keduanya mulai memarahi, yang satu sepertinya telah dimandulkan, dan yang lainnya sepertinya telah mengambil bubuk mesiu, air liur beterbangan ke seluruh langit dan menyemprot ke seluruh wajahnya. Ketika keduanya dimarahi, nyala api menyala di tungku pil, yang merupakan api peri hitam, membentuk lautan api, melonjak dan berjatuhan di tungku. Nine Nether Immortal Flame. Ye Chen dan Lin Xing sama-sama terkejut saat melihatnya. Mereka sepertinya mengenali api abadi ini, dan mereka tidak bisa menahan sedikit terkejut. Terutama Ye Chen, dia adalah seorang alkemis dan tahu banyak tentang api. Menurut legenda, 9 api abadi Nether berasal dari neraka, mewakili kehancuran ekstrim, sejenis api abadi, dan masih merupakan level tertinggi. Dalam arti tertentu, Zhou Xianyan dan Jiu Xianyan berada pada level yang sama, tak satu pun dari mereka berpikir bahwa lelaki tua berjubah ungu itu masih menyembunyikan api abadi yang menentang surga semacam ini, tidak heran dia tidak takut dengan ancaman Great Chu. Tidak buruk, sangat bagus. Ye Chen menjilat bibirnya yang pecah-pecah. Sebagai seorang alkemis, dia paling menyukai Nitian Xianhuo tingkat tinggi. Api peri hanyalah jejak api Jiu Xianyan, dan Zhou Xianhuo yang lengkap, tidak ada perbandingan. Susi asyik menonton, tetapi dia tidak menyadari bahwa pakaian di tubuhnya telah terbakar menjadi abu, dan dia telanjang bulat. Aku berkata, bukankah itu sedikit memalukan? Lin Xing di seberang mengeluarkan suara yang berarti. Seperti Ye Chen, pakaiannya terbakar. Perlu disebutkan bahwa dia dalam kondisi yang baik. Kata-katanya mematahkan kontemplasi Ye Chen, dan ketika dia pulih, dia melihat Lin Xingqi. Telanjang, sudut mulutnya tidak bisa menahan kedutan. Gambar macam apa ini? Dua lelaki tua, duduk bersila, tidak apa-apa, masalahnya, mereka berdua telanjang, dan mereka tidak bisa bergerak, posturnya sangat kaku. Adegan ini paling menyentuh Ye Chen. Dia ditangkap 2 kali untuk alkimia. Pertama kali dia ditangkap oleh alkimia di Dachu, dan dia ditangkap bersama dengan Sangguan Yuer. Kedua kalinya di Dachu.
Semua surga direbut oleh seorang bijak, dan Sang Guan Yuer ditangkap bersama, dan semua pakaiannya dibakar. Tapi kali ini, agak berantakan, dan orang yang duduk di seberangnya adalah seorang pria. Sungguh, Lin Xing memiliki ikatan yang tak terpisahkan dengan Kaisar Zun dan tertangkap kemanapun dia pergi, dan dia juga memiliki ikatan yang tak terpisahkan dengan tungku alkimia, jadi dia dibawa kemanapun dia pergi, dan pemandangan itu menjadi semakin memalukan setiap saat. Keduanya tidak berbicara, mereka hanya saling memandang dari atas ke bawah, terutama memperhatikan adik laki-laki satu sama lain, diam-diam mengukur untuk melihat siapa yang lebih besar. Yang kamu, haruskah itu diwariskan dari leluhurmu? Lin Xing mengangkat alisnya. Kamu belum bangun. Ye Chen meliriknya. Omong kosong, ini disebut mengisi ulang energimu, dan kamu sangat mendominasi pada saat-saat kritis. Yang kamu tidak sebesar milikku. Hanya ukuranmu, 3 detik, tidak lebih. Yang kamu tidak sebesar sebagai milikku. Kamu bisa mengatakan bahwa kamu makan penis harimau pada hari kerja. Penismu tidak sebesar penisku. Aku. Lin Xing tidak muncul dalam satu tarikan napas, hampir menyemburkan darah. Ye Chen menggelengkan kepalanya, merasa sangat malu, dengan ekspresi ingin dipukul, dia menguraikan kalimat sepanjang waktu, kalimatmu tidak sebesar milikku. Dengan kata lain, kedua orang ini sangat menarik, keduanya sekarat, dan mereka tidak memikirkan cara untuk melarikan diri, tetapi mereka membiarkan adik laki-laki ini membandingkan. Ini juga harus tidak ada orang ketiga di tungku cepat, jika tidak, mereka akan tertawa dan menangis. Di tungku, 9 neter Immortal Flames masih mengamuk, menenggelamkan mereka berdua. Dengan baik, rasa sakit yang parah membuat keduanya menggeram. Mereka berada di lautan api, anggota tubuh, organ dalam, dan 8 meridian semuanya dibakar. Tidak hanya tubuh fisik, tetapi juga roh primordial, sepertinya tertusuk oleh ribuan jarum baja duri berkali-kali lebih menyakitkan daripada latihan tubuh. Ketika mereka benar-benar bertemu dengan 9 neter Immortal Flame, mereka menyadari betapa mengerikannya api itu. Ini adalah situasi di mana lelaki tua berjubah ungu itu mencoba yang terbaik untuk mengendalikan nyala api. Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia akan terbakar menjadi abu. Dalam sekejap. Dengan baik. Keduanya masih meraung, mata mereka merah darah, urat di dahi mereka terlihat, mereka sangat sakit, dan pikiran mereka sepertinya tertelan. Segera, tungku pil dibuka. Segera, tanaman rumput peri dilemparkan, tertib, bola balik, cukup untuk ribuan jenis, ini hanya gelombang pertama, memurnikan Jiu Wendan, yang disebut jumlah bahan, tidak dapat diperkirakan, poin ini, Ye Chen adalah yang paling jelas. Jeli rumput dimurnikan menjadi esensi setelah memasuki lautan api, dan kemudian dibagi menjadi 2 bagian, yang masing-masing dimasukkan ke dalam tubuh Ye Chen dan Lin Xing. Inilah arti mendalam dari menggunakan orang untuk membuat obat dan pil, untuk memurnikan esensi rumput peri ke dalam tubuh mereka berdua, dan kemudian memurnikan keduanya menjadi ramuan, dan akhirnya menggabungkan kedua ramuan tersebut. Cepat, hubungi Kaisar Zunmu. Lin Xing meraung kesakitan. Jika saya bisa menghubungi, saya akan menghubungi lebih cepat. Ye Chen juga bersenandung, bagaimana dengan tubuh suci kuno, bagaimana dengan membantai Kaisar, saat ini, dia hanyalah seorang Raja Suci, dan memang begitu sulit bagi Kaisar Zun untuk menekannya. Merupakan suatu kehormatan untuk menjadi Yao Yin dan Danling lelaki tua itu, kalian. Di luar tungku, tawa gelap lelaki tua berjubah ungu itu terdengar. Dia duduk bersila di udara, memanipulasi 9 neter Immortal Flame dengan pikirannya, dan dia tidak berani terlalu kejam, karena takut jika dia tidak memperhatikan, mereka berdua akan terbakar menjadi abu. Dan hanya ada satu tubuh suci kuno, jadi berhati-hatilah. Saat dia berbicara, dia menjentikkan tangannya lagi, dan ribuan jenis rumput peri dilemparkan ke dalam tungku alkimia, dibakar menjadi berbagai esensi, dan dilebur ke dalam tubuh mereka berdua. Pada saat ini, rasa sakit Ye Chen dan Lin Xing banyak berkurang, keduanya terengah-engah, bukannya pucat, wajah mereka cerah, penuh vitalitas dan vitalitas. Ini semua karena rumput peri itu, yang masing-masing langka di dunia, dan ada beberapa rumput peri yang telah lama menghilang dari surga, dan mengandung esensi menentang langit. Wadah dan campurkan. Semuanya demi alkimia sebagai bayangan. Ini milik neneknya. Lin Xing masih memarahi, itu sudah rusak, dan bagaimanapun juga dia akan mati, dan dia harus makan mulutnya terlalu banyak. Ye Chen tetap diam, hanya menatap Lin Xing seperti itu. Mungkin, alkimia lelaki tua berjubah ungu itu bisa memaksa Lin Xing berubah menjadi raja keberuntungan. Pada saat itu, lelaki tua berjubah ungu akan memiliki Jiu Immortal Flame untuk membantunya dalam pertempuran,
dan dia pasti tidak akan menjadi lawan dari Raja Dewa Keberuntungan, dia cacat di 10 kuil saat itu, apalagi surga ke-8 Kaisar Semu. Selama dia kembali ke identitasnya sebagai Raja Dewa Keberuntungan, jalan buntu akan terpecahkan. Namun, dia menatap bola bali selama 3 jam penuh, hanya untuk melihat Lin Xing memaki ibunya, tidak ada yang aneh sama sekali, apalagi menjadi Raja Keberuntungan. Lin Xing baik-baik saja, tapi dia melakukannya. Mengintip tubuhnya, pada saat yang sama esensi dari rumput peri menyatu, helai darah segar juga diekstraksi. Itu adalah darah Raja Keberuntungan, diwarnai dengan kecemerlangan ilahi yang cemerlang, dan menyatu dengan darah sucinya. Setelah hanya sesaat manifestasi, Ye Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa darahnya diberkahi dengan kekuatan misterius. Dia tahu bahwa itu adalah kekuatan keberuntungan, ditempa oleh api abadi 9 neter, dan bercampur dengan darah suci. Saat ini, matanya, yang telah buta selama 20 tahun, melihat cahaya kembali. Pada saat ini, segel lelaki tua berjubah ungu itu tiba-tiba dihancurkan oleh kekuatan misterius yang dirangsang oleh darah suci kuno dan darah dewa keberuntungan. Episode 2037 kami memahami. Segel Ye Chen rusak, dan Lin Xing, yang masih mengutuk, tercengang sesaat. Dia tidak tahu bagaimana Ye Chen memecahkan segelnya. Anda harus tahu bahwa itu adalah kurungan yang dibuat oleh kuasi kaisar. Tidak ada jalan yang tak tertandingi. Ye Chen tersenyum, memutar lehernya dengan keras, berbalik dan melompat, lalu menggunakan kekuatan sihirnya untuk berubah menjadi gaun. Seberapa baik dia menjadi begitu telanjang. Meski berkulit tebal, wajah tetap diperlukan. Persetan, lepaskan untukku, kata Lin Xing dengan tidak sabar. Aku benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Apakah aku harus memarahimu? Wajah Lin Xing menjadi gelap. Kamu tidak bisa menyelesaikannya bahkan jika kamu memarahiku. Ye Chen merentangkan tangannya, merasa sangat tidak berdaya. Tidak ada yang salah dengan kata-katanya. Dia mampu menembus larangan Kaisar Zun. Menghilang dalam sekejap. Tanpa kekuatan misterius semacam itu, hanya berdasarkan tingkat kultivasinya saat ini, dia pasti tidak bisa menghilangkan larangan Kaisar Zun, dia hanyalah seorang Raja Suci. Tapi Lin Xing tidak berpikir begitu. Dia yakin bahwa Ye Chen membodohinya, hanya untuk membuatnya malu, semakin dia memikirkannya, semakin gelap wajahnya. Tunggu, aku akan menemukan seseorang untuk menjelaskannya padamu. Ye Chen berdiri diam, dan mengeluarkan darah Sidian Yama dari darahnya. Dia tahu bagaimana bersembunyi, dia menyembunyikan darah Yan Luo di 10 istana, darah orang kuat di dunia bawah, dan darah Kaisar Huang di dalam darahnya, sehingga lelaki tua berjubah ungu pun tidak. Perhatikan itu. Mereka yang bisa bertarung dalam kelompok tidak boleh dipilih. Ye Chen mencubit tangannya, 3 tetes darah meleleh menjadi kehampaan, dan segel Tongming membeku. Segera, ada getaran berdengung di bawah kaki, dan ketiga sarkofagus terangkat, dan udara kegelapan menebal. Saat tutup peti mati jatuh satu demi satu, Raja Qin Guang, Raja Chu Jiang dan Raja Song bermanifestasi dalam dunia. Cara pemahaman Kaisar. Lin Xing terkejut, seolah-olah dia mengenali kekuatan supernatural ini, dia sangat terkejut bahwa itu adalah seni peri yang menentang surga. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Chen akan mahir dalam seni peri ini, dan dia baru mengerti saat ini apa yang dikatakan Chen sebelumnya, selama larangan dicabut, itu benar-benar bisa membuat Kaisar Zun menangis. Ketika dia tercengang, Yama dari istana ketiga telah keluar dari sarkofagus, ekspresinya kusam, matanya kosong, seperti boneka, atau seperti mayat berjalan, sampai mereka diberkahi dengan kewarasan, ketiganya menunjukkan kejernihan. Kaisar Zun. Lin Xing membuka mulutnya, lalu menelan ludahnya dengan keras. Dia mampu mengeluarkan 3 Kaisar Zun, dewa yang luar biasa. Kalian 3 senior, tetap aman. Ye Chen tertawa. Yan Luo dari aula ketiga tidak berbicara, juga tidak membentaknya, tetapi wajahnya sehitam minuman bersoda. Saya mengerti, buang air kecil Ye Chen. Mereka bertiga menatap Ye Chen dengan keras, dan kemudian bersama-sama menatap Lin Xing. Untuk sesaat, alis sandian Yan Luo terangkat satu demi satu, dengan ekspresi aneh, dan setelah 1 atau 2 detik, dia menatap Ye Chen lagi, matanya seolah berkata, kalian berdua sangat romantis. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Ye Chen tertawa datar. Berhenti bicara, kami mengerti, Sanyan Luo berkata dengan penuh arti. 3 senior, buka segel untukku. Lin Xing tertawa. Dia masih telanjang dan tidak bisa bergerak. Sangat memalukan untuk diawasi oleh 4 lelaki tua. Anak muda. Kamu sama sekali tidak mencintai dirimu sendiri. Kaisar Song menghela nafas, mengibaskan lengan bajunya dengan ringan, melepaskan larangan Kaisar Semu Lin Xing.
Tapi apa yang dia katakan membuat Lin Xing dan Ye Chen mengedutkan sudut mulut mereka, mengatakan bahwa itu adalah kesalahpahaman. Setelah larangan dicabut, Lin Xingma bangkit dan berganti pakaian dengan mana, belum lagi perasaan mengenakan pakaian itu sangat bagus. 9 api abadi neter. Apa yang diperhatikan oleh Raja Chujiang adalah nyala api yang mengamuk di tungku alkimia. Dengan penglihatannya, bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya, karena asal mula api abadi ini memang berasal dari dunia bawah mereka. Dia tidak pernah berpikir bahwa dunia manusia akan ada juga nyala api seperti itu. Melihat situasinya, kalian berdua seharusnya tertangkap untuk membuat obat. Qin Guangwang melirik Zhou Yuxianyan, lalu Lin Xing dan Ye Chen, dan akhirnya mengangkat matanya untuk melihat keluar tungku alkimia. Melalui tubuh tungku, dia bisa dengan jelas melihat lelaki tua berjubah ungu itu. 3 penguasa istana, kamu tidak bisa memutuskan. Ye Chen memandang mereka bertiga sambil tersenyum. Jika kamu tidak bisa mengalahkan Raja Dewa Penciptaan, jika kamu bahkan tidak bisa mengalahkan alkemis Yi Zundi, maka aku tidak perlu main-main dengan Yan Luo di dunia bawah. Satu gambar masih segar dalam ingatanku. Lin Xing sangat berbulu karena ditatap, dia tidak bisa menahan diri untuk bersembunyi di belakang Ye Chen, selalu merasa bahwa mata Yan Luo tidak normal, dan dia takut ketika mereka bertiga pergi, bahkan dia akan dibawa kembali ke neraka. Pertempuran cepat dan keputusan cepat. Qin Guangwang adalah orang pertama yang menutup matanya, dan dia langsung pergi ke mulut tungku seperti dewa, dan membalik tutup tungku pil dengan telapak tangan. Hah! Pria tua berjubah ungu di luar tungku alkimia tiba-tiba berdiri. Dia melihat mereka bertiga bergegas keluar dari tungku alkimia, masing-masing tinggi dan tangguh seperti gunung, energi gelap mengepul, bergolak seperti laut, semuanya memiliki visi sendiri, menakutkan dan menakutkan. Tekanan dari Kaisar Semu membuat istana bawah tanah ini mereka berdengung dan bergetar, akan runtuh. Ini. Mata lelaki tua berjubah ungu itu menonjol, dia tidak bisa mempercayainya, dan dia juga terpana. Ada 3 Kaisar Semu yang tersembunyi di tungku alkimia. Sungguh konyol bahwa dia tidak tahu sampai sekarang. Dalam sekejap, Raja Qin Guang terbunuh, dan telapak tangannya seberat gunung raksasa. Ekspresi lelaki tua berjubah ungu itu berubah, dan dia melarikan diri dalam sekejap, tetapi kecepatannya masih lambat. Raja Qin Guang menamparkan darah dan tulangnya beterbangan melintasi langit, dan dia mundur. Sebelum dia bisa berhenti, Raja Chujiang begitu dia membunuhnya, ribuan teknik rahasia menyatu menjadi satu jari, dan kekuatannya bisa disebut menghancurkan, menembus bagian tengah alisnya. Kaisar Song juga mendominasi, memegang langit dan bumi di tangannya, mengukir dan menggambar karakter segel dengan jarinya, dan juga perpaduan berbagai metode rahasia, meledakkan ruang dengan pukulan. Pria tua berjubah ungu yang dipukul dengan keras barusan, setengah dari tubuhnya terpental oleh pukulannya, dan tulang pencuri itu terlihat menakutkan. Semuanya dalam sekejap mata, dan lelaki tua berjubah ungu itu dipukuli hampir sampai mati oleh ketiga Yamas hanya dengan sekejap pikirannya. Luar biasa. Ye Chen dan Lin Xing telah meninggalkan tungku alkimia. Melihat adegan ini, Ye Chen sangat tenang, tetapi Lin Xing tidak bisa menahan diri untuk mendecakkan lidahnya. Ketika mereka bertemu satu sama lain, mereka hampir membunuh Kaisar Zun. Tunggu, siapa ini? Pria tua berjubah ungu itu meraung ganas. Dengan rambut acak-acakan, dia memiliki wajah yang ganas, seperti hantu, dengan darah menetes di sekujur tubuhnya. Sangat mencolok untuk dilihat. Kamu tidak perlu tahu. Yan Luo ketiga menyerang lagi. Melihat ini, lelaki tua berjubah ungu itu berbalik dan melarikan diri. Dia adalah seorang kaisar alkemis, dan dia tidak pandai bertarung. Sekarang dia telah menderita luka berat satu demi satu, kekuatan tempurnya telah turun drastis. Jika lawannya adalah kuasi distrik, dia masih bisa bertarung, tapi masalahnya, itu adalah 3 kuasi kaisar yang masing-masing berada di puncak kuasi kaisar, bagaimana cara bertarung? Tapi mendengar ledakan, lelaki tua berjubah ungu itu membuat lubang besar di istana bawah tanah, bergegas keluar dari tanah, dan melarikan diri ke langit berbintang. Kemana harus pergi, kata Sandian Yan Luo dengan dingin, kata-katanya dingin dan agung, dan dia juga bergegas keluar dari lubang besar seperti 3 lampu abadi. Ye Chen dan Lin Xing juga mengusir mereka, apakah harta mereka masih ada pada lelaki tua berjubah ungu itu? Tidak bisa kehilangan itu. Ketika mereka berdua keluar, langit ditutupi oleh api hitam pekat, lelaki tua berjubah ungu yang ingin melarikan diri, tetapi dihentikan oleh Yama dari 3 istana dan terhalang di langit. Gelap. 9 neter Immortal Flame memang menakutkan, dan itu diaktifkan oleh Kaisar Semu, dan kekuatannya bahkan lebih sombong. Ruang kosong yang diwarnai meledak inci demi inci, dan bahkan gunung-gunung pun terbakar menjadi abu.
Namun, meskipun 9 neter Immortal Flame menakutkan, itu seperti hiasan di depan Yan Luo, aula ketiga dunia bawah. Ketiganya berada di lautan api tanpa ditekan sama sekali. 4 kaisar semu bertarung satu sama lain, dan ada banyak gerakan, dan pertarungan itu seperti kilat dan guntur. Darah segar mengalir turun seperti hujan, mewarnai dunia menjadi merah. Itu semua darah lelaki tua berjubah ungu. Dikelilingi oleh 3 orang dan dipukuli, dia tidak memiliki kekuatan untuk berbalik. Ah! Lelaki tua berjubah ungu itu meraung, raungan sedih dan marah, dia tak terkalahkan melawan pengepungan Yama dari 3 istana, darah dan tulangnya runtuh ke langit, dan dia, yang agung kuasa kaisar, telah dipukuli dari bentuk manusianya. Yama dari 3 istana mengabaikan raungannya, dan serangannya menjadi lebih ganas, dan dia sering melakukan teknik pembunuhan, yang semuanya melenyapkan kekuatan gaibnya. Ini benar-benar mendominasi. Di bawah, Lin Xing menyeringai. Ye Chen juga menonton, menatap api abadi 9 neter, dan terus mengjilat bibirnya, jika dia mendapatkan api abadi itu akan melawan langit. Jalan kaisarmu dalam, ajari aku. Lin Xing menusuk Ye Chen, matanya bersinar cerah, dan dia tersenyum. Darah orang tanpa Hades, bahkan jika aku mengajarimu, aku tidak bisa melewati dunia bawah. Itu benar. Lin Xing terbatuk dan berhenti memikirkannya. Berbicara tentang darah, Ye Chen menutup matanya dari langit, mengelus dagunya, menatap Lin Xing dari atas ke bawah, dan ingin memberinya lebih banyak darah. Kekuatan yang terjalin antara darah suci dan darah dewa keberuntungan memang sombong. Mari kita kembali dan belajar lagi, itu pasti sangat berguna. Lin Xing tidak tahu apa yang dipikirkan Ye Chen. Yang dia pedulikan adalah pertempuran Sutian, dan dia menontonnya dengan penuh semangat. Dari waktu ke waktu, dia akan melolong 2 kali, bersorak untuk aula ketiga Yama, suaranya sangat keras. Segera, sosok berdarah jatuh dari langit. Tak perlu dikatakan, itu adalah lelaki tua berjubah ungu, yang dipukuli bahkan tanpa cahaya langit melindungi tubuhnya. Bahkan dengan bantuan Zhou Yuxianyan, dia dikalahkan dalam kekacauan. Satu-satunya kesalahan adalah aula ketiga Yan Luo tak ganas. Tapi dia tidak mati, tapi kultivasinya dihapuskan oleh Raja Qin Guang. Raja Chujiang dan Kaisar Song sangat bijaksana, mereka menghancurkan dunia di dalam lelaki tua berjubah ungu itu, dan mengambil semua harta. Aku tidak mau, orang tua itu tidak mau. Lelaki tua berjubah ungu itu meraung, tetapi itu adalah raungan dari jiwa, tergeletak tak berdaya di tanah, matanya merah dan menakutkan. Obat mujarab tidak dimurnikan, dan bahkan kultivasinya dihapuskan, pencapaian besar selama 5.000 tahun dihancurkan, dan bahkan nyawanya harus dipertanggungjawabkan. Bukannya aku tidak memberi senior kesempatan, tapi senior tidak menghargainya. Ye Chen melangkah maju, kata-katanya datar dan ekspresinya acuh tak acuh. Ah! Pria tua berjubah ungu itu mengangkat kepalanya ke langit dan meraung keras, raungannya menggemparkan bumi, dan tubuhnya yang berdarah menjadi abu sedikit demi sedikit. Pada saat sekarat, perasaan yang disebut penyesalan membanjiri jiwanya. Memang, Ye Chen tidak memberinya kesempatan, karena keserakahannya dia bersikeras menggunakan Raja Chu untuk membuat alkimia, dan dia yakin dia bisa melakukannya dia juga pasti akan menjadi seorang kaisar. Hanya saja dia berpikir terlalu baik, sebuah kesalahan menjadi kebencian abadi, dan dia kehilangan nyawanya sebelum ramuan itu disempurnakan. Episode 2038 kalian berdua memilih. Pria tua berjubah ungu itu dimakamkan, hanya menyisakan aumannya, bergema di antara langit dan bumi. Yama dari 3 istana berjalan ke langit yang kosong, dan dengan sapuan tangannya, pegunungan harta karun ditumpuk di tanah, termasuk batu sumber, obat mujarab, senjata rahasia, dan senjata sihir, yang semuanya tak terhitung banyaknya, bersinar. Dengan berbagai warna cahaya. Wow! Lin Xing mendecakkan lidahnya, terpesona. Aku tidak tahu apakah aku tidak melihatnya. Aku terkejut ketika melihatnya. Ye Chen juga menghela nafas, dan mengambil kembali Chaos Cauldron dengan jentikan tangannya, dan dia juga mengambil kembali harta itu. Direbut oleh lelaki tua berjubah ungu tadi. Lin Xing juga tidak menganggur, dan mengambil kembali semua hartanya. Setelah menyelesaikan pekerjaan, keduanya menggosok tangan dan memulai upacara pembagian harta rampasan. Ye Chen sangat terarah, dan hanya mengambil bahan untuk memurnikan ramuan, serta formula alkimia, dan mengambil beberapa ramuan. Adapun harta yang tersisa, seperti senjata rahasia, senjata ajaib, dan batu asal, semuanya milik Lin Xing, jadi mari kita berbagi rampasan. Semua adalah apa yang mereka butuhkan. Lin Xing disebut Yile. Meskipun dia mengalami banyak bencana, akhirnya sangat bagus. Memang benar bencana dan keberuntungan hidup berdampingan. Mulai sekarang, dia juga orang kaya, orang kaya.
Tangan Sandian Yan Luo gatal, dan dia juga ingin naik dan mendapatkan beberapa harta. Namun, mereka semua adalah tubuh psikis, bahkan jika mereka mengambil harta, mereka tidak dapat mengambilnya, dan mereka hanya menonton dengan penuh semangat untuk melihat keduanya berbagi rampasan. Raja Qin Guang menghela nafas, dan dengan sapuan tangannya, dua benda muncul di tangannya, api hitam tergantung di tangan kirinya, dan tungku tembaga tergantung di tangan kanannya, itu adalah api abadi 9 neter dan sihir kelahiran. Senjata Patua berjubah ungu, karena tidak bisa dibawa pergi, tentu kita harus membaginya. Ketika Ye Chen dan Lin Xing melihatnya, mereka semua pindah, dan mata mereka bersinar. Keduanya adalah harta yang nyata, yang tak ternilai harganya. Satu adalah api abadi Jiao Yu, dan yang lainnya adalah senjata sihir kuasi kaisar, kalian berdua pilih. Raja Qin Guang memandang keduanya sambil tersenyum, rumah ini sangat adil. Aku ingin api abadi. Jiao Yu. Ye Chen mengatakan ini bahkan tidak memikirkannya. Aku ingin artefak Zundi Dharma. Kata-kata Lin Xing tidak dalam urutan tertentu. Lagi pula, keduanya saling memandang, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saudara yang baik. Raja Qin Guang sangat gembira, dan dengan jentikan tangannya, dia mengintegrasikan tentara Zundi ke dalam tubuh Lin Xing. Yama, yang sangat pengertian, telah membantu Lin Xing memusnahkan semangat senjata ajaib, dan hanya membutuhkan Lin Xing untuk mengenali tuannya dengan setetes darah. Kemudian, dia mengirim Jiao Yu Xianhuo ke tubuh Ye Chen, Xianyan masih dalam keadaan tersegel, kembali dan buka segelnya sendiri. Terima kasih, Yan Luo. Dilarang, dia benar-benar jujur, tapi Jiu Xianyannya sangat penasaran, selalu berkeliaran di sekitar Jiao Yu Xianyan, bahkan Tian Lei juga berlari untuk ikut bersenang-senang. Ayo pergi. Sandian Yan Luo tersenyum dan berubah menjadi abu terbang. Sudah selesai, sekarang sudah selesai. Setelah mereka bertiga pergi, Lin Xing tersenyum lebar. Ada banyak harta dan seorang prajurit kuasi kaisar. Keberuntungan seperti ini benar-benar bertentangan dengan langit, dan dia belum pernah melihat itu dalam 800 tahun. Kamu memiliki masa depan jika kamu bergaul denganku. Ye Chen memiliki ekspresi yang berarti di wajahnya. Cih. Lin Xing tidak menganggapnya serius, dan lari untuk menghitung harta, tetapi dia tidak menyangkal bahwa Ye Chen memang seorang bangsawan. Ye Chen juga menemukan tempat untuk duduk, dan mengambil resep pil yang dikumpulkan oleh lelaki tua berjubah ungu. Setidaknya ada ribuan resep, mulai dari 1 pola hingga 9 pola. Ye Chen sangat senang dengan begitu banyak formula alkimia bagi para alkemis, ini adalah harta karun, harta yang sangat besar. Tanpa banyak berpikir, dia mengambil pil lainnya dan hanya menyimpan 1 pil di tangannya, yang merupakan satu-satunya pil Jiwen di antara banyak pil. Sayangnya, resep ini tidak lengkap dan tidak lengkap. Ye Chen tidak bisa menahan nafas, lelaki tua berjubah ungu di jalan rahasia itu sedikit melebihi kekuatannya sendiri, dia mungkin tidak dapat menyempurnakan ramuan Jiwen bahkan jika dia memiliki ramuan Jiwen yang lengkap, apalagi ramuan yang tidak lengkap ini. Bahkan pilnya mungkin tidak bisa disuling masih berpikir untuk memukul kerajaan kaisar. Perlahan-lahan menutup pikirannya, dia menyebarkan formula pil Jiwen, dan ketika dia melihatnya, dia melihat 4 karakter yang mencolok pil kebangkitan Jiao Xuan. Tanpa sadar, dia membenamkan dirinya di dalamnya, memahami misteri alkimia. Setelah beberapa saat, dia menemukan bahwa ada lebih dari 30.000 jenis bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil kebangkitan Jiao Xuan, dan banyak di antaranya telah punah di surga, dan sulit untuk menemukannya. Selain itu, proses alkimia sangat rumit, bahkan sage alkimianya tampak pucat, apalagi memperbaikinya, dia pikir dia tidak bisa memperbaikinya untuk tingkat pil ini. Justru kesulitan dalam pemurnian inilah yang menciptakan kekuatan ilahi yang sombong dari pil kebangkitan 9 putaran. Ada pengantar dalam formula bahwa orang mati dapat mengubah kematian menjadi kehidupan setelah meminum pil kebangkitan 9 putaran, tetapi mereka tidak melakukannya tahu apakah itu benar atau tidak. Sangat disayangkan dan Zun yang seharusnya dirampok telah meninggal dunia, dan sulit untuk membuktikan hal tersebut. Setelah menerima formula alkimia, dia pergi untuk melihat bahan alkimia lagi. Matanya bersinar terang, jumlah bahan alkimia jauh melebihi imajinasinya, dan ada banyak jenis, semuanya adalah rumput abadi yang telah menghilang dari langit. Jika ramuan ini dikeluarkan, akan menimbulkan sensasi. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan mencabut larangan Jiao Yu Immortal Flame. Setelah larangan dicabut, Jiao Yu Xianyan melakukan serangan balik dengan gila-gilaan, berubah menjadi untaian api, berlarian melalui meridian utama Ye Chen, mencoba menggunakan metode ini untuk melukai Ye Chen dengan parah, dan kemudian melarikan diri. Dia masih seorang guru yang memberontak.
Ye Chen berkata dengan senyum santai, menyegel tubuh sucinya dengan kekuatan supernatural yang besar, dan menjebak 9 neter Immortal Flame di tubuhnya, tidak peduli bagaimana itu bertabrakan, itu tidak bisa keluar dari tubuhnya. Tubuhnya, tuannya sudah mati, dan kekuatannya sangat lemah, pada saat ini, itu sama sekali bukan lawan Ye Chen. Berhentilah membuat masalah, bergaullah denganku. Kata Ye Chen dengan transmisi suara. Kecerdasan spiritual 9 neter Immortal yang tidak rendah, meskipun dia bisa mengerti, dia tidak bisa berbicara, tetapi perilakunya adalah jawaban terbaik, masih mengisi daya, seperti binatang buas, tidak makan minyak atau garam. Ye Chen menderita batuk kering, dan dia tahu bahwa Jiuyu Immortal Flame tidak akan mudah dijinakkan. Itu adalah Immortal Flame paling puncak, setingkat dengan Jiuyu Immortal Flame. Ia memiliki kesombongannya sendiri, jadi bagaimana bisa mudah menyerah. Tepat ketika dia tidak berdaya, 9 bela diri abadi Yan mendekati Jiuyu abadi Yan, tampak sangat bahagia, berputar-putar di sekitar 9 bela diri abadi Yan. Belum lagi karena seperti ini, Jiuyu Xianyan memang lebih stabil, meski masih bertabrakan, tidak sekeras dulu. Mata Ye Chen berbinar ketika dia melihatnya, dan dia merasa ada sesuatu yang menarik. Keduanya adalah puncak api abadi, dan kedua api itu harus memiliki bahasa yang sama. Dia mencoba membujuk mereka, tetapi itu jauh lebih rendah daripada Jiuyu Xianyan, mereka dari jenis yang sama. Sama seperti itu, Jiuyu Xianyan berangsur-angsur menjadi tenang karena mudah tersinggung, tidak lagi bertabrakan, dan diam-diam ditangguhkan di danhai Ye Chen. Melihatnya, Ye Chen memanggil dengan ragu-ragu, tetapi tidak mendapat tanggapan darinya, Jiuyu Xianyan tetap menolak untuk mengakuinya sebagai tuannya. Ye Chen tidak memaksanya, dan Jiuyu Xianyan tidak lagi melawan, itu pertanda baik. Sulit untuk menerimanya untuk sementara waktu, dan itu bisa dimengerti. Yang dibutuhkan adalah waktu untuk menerima tuan baru lagi, dan dia tidak terburu-buru, bersedia memberikan waktu itu. Di sisi lain, Lin Xing datang, meregangkan pinggangnya, sangat nyaman, selalu ada perjamuan di dunia, dan akan ada kencan nanti. Apa yang akan terjadi nanti, kembalilah bersamaku. Ye Chen memarahi. Apa yang kamu lakukan di rumah, kuasi kaisarmu? Aku akan disalahkan jika kamu tidak menendangku sampai mati. Hei, jika kamu tidak mendengarkanku, kamu bersikeras melakukannya, mencari kegembiraan. Siapa yang mencari kegembiraan, itu sulit dikatakan. Lin Xing dia tersenyum, sangat bahagia, memperlihatkan 2 baris gigi putih, dan menggelengkan kepalanya setelah selesai, tidak lupa menjilat rambutnya. Begitu kata-kata itu jatuh, dia melihat ada lapisan ekstra cahaya langit ungu yang menutupi tubuhnya, dan ketika dia melihat ke atas, itu menyilaukan. Bukan apa-apa, yang penting kecemerlangan langit ungu memiliki tekanan dari Kaisar Zun. Lebih tepatnya, Lin Xing memiliki tentara Kaisar Zun di tubuhnya. Tentara Kaisar Zun siapa di sana? Tak perlu dikatakan, itu milik lelaki tua berjubah ungu sebelum membagi rampasan. Ye Chen menginginkan Jiuyu Immortal Flame, dan dia menginginkan kuasa Emperor Armamen, kuasa Emperor Magical Artifact. Untuk sementara, ekspresi Ye Chen agak menarik, tetapi dia lupa tentang itu. Dengan dukungan dari tentara semi-dewa, dia benar-benar tidak bisa mengalahkan Lin Xing, dan ingin menangkapnya kembali. Jelas, itu tidak mungkin. Jika dia harus dipukuli dengan keras, dia akan dipukuli Lin Xing lumpuh. Bagaimana, apakah kamu ingin berhenti berlatih? Lin Xing menatap Ye Chen sambil tersenyum. Hehehe. Ye Chen tersenyum, senyumnya sangat kusut, dia berjalan ke depan perlahan, dan meletakkan tangannya di bahu Lin Xing, kita juga dalam masalah bersama, mari kita cari tempat untuk minum sebelum pergi. Minum. Lupakan saja, tidak ada cara untuk menjemput gadis. Jangan mencoba untuk menangkapku kembali. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Jika amarahku muncul, konsekuensinya akan sangat serius. Kasus, akan ada periode. Kemudian, Ye Chen menghela nafas, berbalik dan pergi, yang dapat digambarkan sebagai langsung. Lin Xing tidak terbiasa, dia berpikir bahwa Ye Chen akan mengobrol sebentar, siapa yang mengira jika ada ketidaksepakatan, kami akan pergi. Di sini, Ye Chen berlari sangat cepat, ada cahaya dan kilat di sepanjang jalan, karena takut Lin Xing akan dibawa kembali kepadanya dan memukulinya dengan kejam. Secara alami, alasan mengapa dia begitu lugas adalah karena dia tertinggal, dia telah menanamkan merek pada Lin Xing, dia hanya perlu menunggu raja bangun dan menangkapnya sendiri, masalah ini layak untuk raja. Episode 2039 Tidur Sambil Berjalan. Ye Chen berjalan jauh di udara, dan kemudian kembali ke taman kecil, hari sudah malam. Taman kecil di bawah bulan sepi dan sunyi. Adapun Raja Manusia, dia masih tidur,
tubuhnya ditutupi daun-daun berguguran, dan bahunya juga tertutup debu. Dia tidur nyenyak, seperti mayat hidup, tidur selamanya. Ye Chen melangkah maju dan melihat lautan ilahi Raja Manusia, hanya untuk melihat bahwa pikiran Raja Manusia masih dalam keadaan tidak aktif, dan dia tidak memiliki perasaan tentang urusan luar. Benar-benar akan tidur selamanya. Ye Chen bergumam, menggelengkan kepalanya tanpa daya, berbalik dan pergi, dan duduk di bawah pohon tua di taman. Raja Manusia sedang tidur, dia tidak akan diam, dia mengambil formula pil kebangkitan 9 revolusi, menyebarkannya di pangkuannya, mempelajarinya dengan tenang, dan menghafal semua bahan yang dibutuhkan untuk alkimia di dalam hatinya. Karena lelaki tua berjubah ungu itu sebelumnya telah membuat alkimia, banyak dari bahan ini yang terbuang percuma, sehingga rumput abadi yang diperlukan untuk menyempurnakan pil kebangkitan 9 putaran kurang dari ribuan jenis, dan itu masih sangat sulit untuk dilakukan. Menemukan bahan. Pada saat ini, Ye Chen diam-diam memutuskan bahwa bahkan jika dia menghabiskan seluruh hidupnya, dia harus menemukan bahan alkimia. Sebagai orang bijak alkimia, dia harus menyempurnakan Jiwen dan dalam hidupnya. Alkimia seperti mengolah Taoisme. Jiwen adalah puncak, dan apa yang Anda kejar adalah puncak. Saya tidak tahu kapan, dia menerima formula alkimia, dan kemudian mengeluarkan tungku alkimia, tergantung di udara, masih banyak bahan alkimia, tetapi pil 9 butir tidak dapat dibuat, dan pil 8 butir pil masih bisa dibuat. Sudah bertahun-tahun, sejak dia meninggalkan kampung halamannya, dia tidak pernah memurnikan ramuan, jadi sebaiknya berlatih alkimia di waktu luang ini. Segera, api abadi menyembur keluar, menghangatkan tungku alkimia, dan rumput abadi dituangkan ke dalamnya secara teratur, memurnikannya menjadi untaian esensi. Keterampilan alkimia miliknya telah mencapai kesempurnaan, apakah itu memanipulasi api atau mengekstraksi esensi, dia dapat melakukannya dengan mudah tanpa tekanan apapun. Aroma pil obat yang kuat tercium, menyegarkan dan meresap ke seluruh taman kecil, membuat raja yang tertidur menunjukkan tanda-tanda kenikmatan, tetapi dia masih belum menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Baru pada larut malam saya melihat seberkas cahaya membubung ke langit di tungku alkimia. Pil 8 pola disempurnakan, tetapi juga menarik guntur pil. Awan gelap bergulung di kehampaan, dan kipas listrik bergemuruh. Ini juga karena sudah larut malam, jika di siang hari pasti akan menimbulkan sensasi di antara manusia, dan penglihatan misterius dan tidak akan ada di dunia fana. Wajar jika ada juga beberapa manusia, seperti pengemis jalanan, pemabuk malas, dan mereka yang buang air kecil di tengah malam, yang cukup beruntung melihat acara sebesar itu, dan mereka semua terlihat linglung. Dan Lei datang dan pergi dengan cepat, dan dunia kembali tenang. Setelah guntur dan awan gelap menghilang, ramuan turun dari langit, dikelilingi oleh lingkaran cahaya ungu, sebening kristal, seperti batu permata, mengandung 1 pon esensi. Ye Chen melambai dan mengambil pil itu, dengan senyum puas di sudut mulutnya. Ini adalah ramuan yang memupuk semangat primordial, dan bisa disebut yang terbaik dari yang terbaik. Itu disempurnakan untuk Ye Ling dan Ye Fan. Sebagai seorang ayah, Anda harus selalu melakukan sesuatu untuk anak-anak Anda, seperti ramuan ini. Setelah alkimia dibuat, Ye Chen tidak istirahat, hanya menyesap anggur, lalu melambaikan lengan bajunya lagi, dan ribuan materi terwujud. Ini masih pil yang sama, bayi perempuan dan bayi laki-laki, tentu Anda harus menyiapkan dosis ganda, tetapi keduanya berbeda, meskipun keduanya adalah pil untuk menutrisi roh primordial, tetapi juga menjadi sasaran. Fan dan Ye Lingnai ini adalah 2 jenis darah. Saat berbicara, rumput surgawi lainnya dilemparkan dan dibakar menjadi gumpalan esensi. Kemudian, Ye Chen mengangkat kepalanya, menatap Sutian, dan mencium nafas yang familiar, itu adalah seseorang dari kampung halamannya. Benar saja, di bawah tatapannya, sesosok muncul di matanya, tidak ada yang lain, hanya dahi, matahari bersinar terang, sangat menarik perhatian di bawah langit berbintang yang luas. Orang itu, lihat lebih dekat, bukankah jalang itu Long Wu? Sambil memanipulasi api, Ye Chen melemparkan cincau, dan pada saat yang sama memperhatikan Long Wu dengan penuh minat. Sungguh mengejutkan bertemu orang-orang dari kampung halamannya di sini, dan dia menyukai dahi yang mengkilap. Aku akan mengatakannya. Bintang kuno di dunia fana, dari mana dan Lei berasal? Long Wu jatuh, menghela nafas dan mendecakkan lidahnya, pertama-tama melirik raja yang sedang tidur, dan kemudian menatap Ye Chen. Melihat posturnya, itu jelas tertarik oleh Dan Lei Ye Chen sebelumnya. Sejujurnya aku tidak tinggal di Dacu, jadi mengapa aku datang untuk berkeliaran di langit berbintang? Cari seseorang. Kata Long Wu, duduk di bawah pohon tua, dan mengeluarkan kendi, matanya tidak bisa menyembunyikan kerinduannya.
Dengan kata-katanya, Ye Chen terdiam, dia tahu siapa yang dicari Long Wu, dan dia mencari Dongfang Yuling, wanita favoritnya. Iblis surgawi menyerbu di kehidupan sebelumnya, dan di bawah tembok kota Chu Selatan, pejabat tinggi Heng Yue hampir musnah. Di antara mereka, Dongfang Yuling mati di pelukan Long Wu, dan membuat janji untuk selanjutnya kehidupan. Meskipun Ye Chen tidak melihat pemandangan yang menyedihkan itu dengan matanya sendiri, dia bisa membayangkannya, karena dalam perang tragis itu, lebih dari satu wanita meninggal di pelukannya, dan sakit hati bahkan lebih menyakitkan daripada yang menjengkelkan Ling Qi. Sekarang, setelah reinkarnasi yang hebat, meskipun dia telah menemukan beberapa dari 90 juta jiwa heroik Dacu, masih banyak yang belum terdengar, di antara mereka, Dongfang Yuling dari Long Wu juga termasuk. Dibandingkan dengan Long Wu, Long Yi jauh lebih beruntung. Dia telah menemukan Murong Miaoxin dan menebus penyesalannya di kehidupan sebelumnya. 3 sisa Kaisar Naga Taiksu, kehidupan dan kematian Tuan Panjang tidak diketahui, dan Long Wu adalah berjuang untuk menemukan kekasihnya. Bukankah Long Yi yang paling beruntung? Maaf. Tiba-tiba, Ye Chen menghela nafas, bercampur dengan rasa bersalah. Begitu banyak orang yang bereinkarnasi telah ditemukan, tetapi Dongfang Yuling yang bereinkarnasi belum ditemukan. Aku merasa kasihan pada Long Wu. Itu tidak mungkin salahmu. Long Wu tersenyum, dan senyumnya dibuat-buat. Dia, yang selalu tidak bisa diandalkan, juga mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Kerinduan Dongfang Yuling telah lama terukir di jiwanya. Pada tahun-tahun ini, dia telah memasuki langit berbintang lebih dari sekali, dan dia telah pergi selama bertahun-tahun, bepergian jauh, hanya untuk menemukan wanita yang dicintainya. Namun, harapan lagi dan lagi, kekecewaan lagi dan lagi, dalam perjalanan untuk menemukan seseorang, lambat laun berubah menjadi keputusasaan, dia menipu dirinya sendiri, mungkin, wanita yang menjanjikan janji kehidupan selanjutnya telah lama terkubur bertahun-tahun, tapi dia masih menjaga kenangan buruk di udara, langkah demi langkah maju. Ye Chen menghela nafas lagi, pada saat ini, Long Wu sangat mirip dengan Raja Rakyat saat itu. Dia biasanya memiliki ekor besar dan melakukan beberapa hal yang tidak tahu malu. Hanya di tengah malam dia akan melepaskan penyamarannya dan mengungkapkan kebenarannya. Diri. Hidup itu seperti sebuah drama, semua makhluk adalah aktor, menafsirkan suka dan duka, dan menguraikan dunia manusia. Xiao Yuan jatuh ke dalam kedamaian lagi, Ye Chen diam-diam memurnikan ramuan, Raja sedang tidur dengan tenang, dan Long Wu sedang minum dengan tenang, menatap langit berbintang, dengan air mata berlinang, dia juga seperti Ye Chen, sepanjang jalan angin dan debu terukir jejak waktu, seperti orang tua di senja hari, melihat ke belakang ke tahun-tahun sebelumnya. Menjelang fajar Ye Chen melepaskan pil tersebut, agar tidak menimbulkan kepanikan yang tidak perlu, dia membuat mantra untuk menutupi guntur pil tersebut. Ayo pergi. Di bawah pohon tua, Long Wu bangkit, menepuk-nepuk debu di tubuhnya, dan bergoyang lurus ke atas, meninggalkan punggung yang sepi dan kurus, suram seperti Ye Chen saat itu. Di bawah, Ye Chen tetap diam, hanya melihat Long Wu pergi. Dia tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa ada banyak orang seperti Long Wu di langit berbintang, seperti Liu Yi, Ru Fuling, Ru Qianxiang Yue, dan Ru Xing Yue Saintes, semuanya mencari kekasih mereka di kehidupan sebelumnya. Tanpa sadar, dia berubah menjadi banyak avatar dan bergegas ke semua sisi langit berbintang. Setiap avatar membawa slip giok yang dapat membuka ingatan kehidupan sebelumnya, dan juga membantu menemukan orang Dacu yang bereinkarnasi. Tahun-tahun ini, dia telah melakukan ini, sering mengirim klon ke kedalaman langit berbintang, mencari jiwa Great Chuying. Seperti yang dia katakan saat itu, menemukan orang yang bereinkarnasi adalah misi seumur hidupnya, dan selama dia masih hidup, misi tersebut tidak akan berakhir. Perlahan mengumpulkan pikirannya, dia menjentikkan tangannya lagi dan terus membuat alkimia. Siang dan malam berganti, matahari dan bulan berputar, dan 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Selama 3 hari, dia tidak istirahat, dan satu persatu bawen dan dimurnikan. Untuk beberapa alasan, memikirkan kedua anak itu, dia penuh energi, dan memurnikan lebih dari selusin pil bawen dalam satu tarikan napas, masing-masing yang mana itu bisa disebut yang terbaik, sangat dekat dengan Ji Wendan. Pada siang dan malam keempat, dia berhenti, bukan karena dia lelah, tetapi karena dia kekurangan bahan alkimia, dan dia tidak bisa mendapatkan cukup bahan untuk bawendan. Setelah 3 hari, dia duduk untuk istirahat untuk pertama kalinya, minum anggur kental, melihat ke dalam Danhai, dan mencoba berkomunikasi dengan Zhou Yuxianyan lagi. 9 neter Immortal Flame masih sangat berminyak dan asin, tidak peduli bagaimana Ye Chen memanggil, dia tidak menanggapi sedikit pun, hanya menggantung dengan tenang di lautan pil.
9 bela diri abadi Yan dan Tianlei sangat perhatian, mereka maju ketika mereka tidak melakukan apa-apa, dan mendekati 9 neter abadi Yan, mereka tampaknya memahami keadaan pikiran Ye Chen, dan mereka melobi 9 neter abadi Yan untuk menyerah. Atas nama Ye Chen. Tidak apa-apa, luangkan waktumu jika kamu tidak bisa mengetahuinya, aku akan memberimu cukup waktu. Ye Chen tersenyum dan tidak memaksa Zhou Yuxianyan. Begitu dia selesai berbicara, ada gerakan dari sisi Raja Manusia, tanpa membuka matanya, dia duduk sendiri dan berkata tanpa peringatan. Apakah kamu sudah bangun? Ye Chen meliriknya dengan ekspresi marah. Saya tidak menyalahkan Ye Chen karena menjadi seperti ini, hanya karena kebangkitan Raja dia hampir kehilangan nyawanya. Dia meminta bantuannya, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali. Jika bukan karena saat kritis, darah suci dan darah dewa keberuntungan terjalin untuk membiakkan kekuatan misterius untuk membantunya menerobos larangan Kaisar Zun, dan kemudian Tongming Yanluo membantu dalam pertempuran, menghancurkan lelaki tua berjubah ungu itu, jika tidak, dia dan Lin Xing akan terkubur di tungku alkimia sejak lama. Untuk kata-kata Ye Chen, Raja Manusia tidak bereaksi sama sekali, hanya duduk diam, tidak bergerak, seperti patung batu. Ye Chen mengerutkan kening, bangun tanpa sadar, mengintip Raja Manusia lagi, baru kemudian menyadari bahwa pikiran Raja Manusia masih ada keadaan tidak aktif. Fuxi. Ye Chen menepuk Ren Wang dengan ringan, dan memanggil dengan ragu, kamu sangat mengantuk, kenapa kamu tidak berbaring dan tidur nyenyak? Tiba-tiba duduk, itu menakutkan, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Belum lagi, dengan tamparannya, Ren Wang benar-benar tergerak, bangkit dan berjalan dari kursi malas, menutup matanya dan mengangkat kakinya, selangkah demi selangkah, dia berjalan ke langit yang luas, dan keadaannya sangat aneh, tubuhnya terkadang ilusi, terkadang solid. Sleepwalking. Ye Chen tertegun sejenak, dan buru-buru mengejarnya, berlarian sambil tidur, mungkin sesuatu akan terjadi. Tapi yang memalukan adalah meskipun Raja segala raja sedang tidur, dia bergerak sangat cepat. Setiap langkah yang dia ambil seperti menginjak sungai panjang dunia, melanggar hukum ruang. Dia bisa menjangkau puluhan ribu kaki di dalamnya. Satu langkah dikejar sepanjang jalan, tapi tidak mengejar. N. Episode 2040 Karakter Burung. Langit berbintang dalam dan tak terbatas, dan Raja yang tertidur, dengan mata tertutup, berjalan dengan langkah misterius, yang sangat aneh. Dia seperti hantu, datang dan pergi dengan cepat, tanpa meninggalkan jejak, hanya bergerak selangkah demi selangkah, tanpa tujuan dan arah. Di belakangnya, Ye Chen seperti dewa, bersinar terang, mengejar dengan putus asa, setiap kali dia mencoba mengejar, tetapi terlempar jauh oleh Raja Orang, dan setelah mengejar beberapa kali, dia menemukan bahwa itu hanya bayangan. Seolah-olah Raja Rakyat adalah mimpi, jauh dan di luar jangkauan. Sambil berbicara, Raja Manusia mengangkat kakinya lagi, melangkah puluhan ribu kaki dalam satu langkah. Melihat jaraknya yang sangat jauh, Ye Chen mau tidak mau mengutuk secara diam-diam, dan segera membakar esensinya, memberkati tubuhnya, dan Raja Ren, membumbung tinggi di langit berbintang, menyebabkan para biksu yang lewat melihat ke samping. Gerakannya sangat misterius. Terlalu banyak orang berhenti, kebanyakan dari mereka memandang Raja, lelaki tua itu dengan mata tertutup, gerakannya terlalu ilusi. Jika kamu melanggar hukum ruang, orang itu pasti seorang kaisar semu. Yang di belakangnya mengenakan jubah tidak cepat. Setelah melihat Raja Rakyat, semua mata tertuju pada Ye Chen lagi, dan mata semua orang menyempit sedikit. Aku bisa melihat kultivasi Ye Chen, tapi dia tidak bisa berdiri di depan wajah aslinya. Aku hanya tahu bahwa Ye Chen bukan pemalas, jika tidak mungkin secepat Zundi. Raja Manusia Fuxi, bangun dengan cepat. Ye Chen berjalan melintasi udara, mengabaikan tatapan terkejut dari segala arah, dan hanya menggunakan evolusi Zoutian sebagai media untuk memanggil Raja Manusia. Jika jaminannya tidak lengkap, itu akan dihancurkan. Dia juga memikirkan Tongming Yanluo, menggunakan kekuatan Yanluo untuk menghentikan Raja Ren. Tetapi ide ini dengan cepat dihilangkan, bukan karena dia takut akan kekurangan kekuatan Yanluo, tetapi karena dia benar-benar tidak punya waktu. Satu-satunya hal yang harus disalahkan adalah bahwa Raja Orang berlari sangat cepat, tidak masalah jika dia sangat linglung, kemungkinan besar dia akan kehilangan Raja Rakyat. Untuk panggilannya, Raja Manusia tidak menanggapi sama sekali. Tak berdaya, Ye Chen membakar esensinya lagi, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat, namun meski begitu, masih sulit untuk menyentuh sosok Raja. Dengan cara ini, keduanya melintasi langit berbintang satu demi satu di belakang yang lain. Pengejaran ini tidak memakan waktu 1 atau 2 hari,
Ye Chen mengejarnya selama 9 hari sejak raja meninggalkan taman kecil, tetapi dia tidak mengejar raja. Pada hari ke-10, raja yang tertidur melangkah ke sebuah bintang kuno. Ye Chen tiba kemudian, salah satu dari mereka gagal berdiri kokoh, jatuh ke langit, menghancurkan gunung, dan pingsan, mengejar selama 9 hari 9 malam, bahkan energi dan darahnya habis, jika tidak, dia juga tidak akan jatuh dengan cepat ke langit. Yang memalukan bukanlah ini, tetapi setelah dia keluar dari kerikil, sosok raja menghilang, dan pria itu sepertinya menghilang dari dunia. Ye Chen mengutuk lagi, memasukkan ramuan itu ke mulutnya untuk menambah konsumsi, lalu melangkah ke langit, menginjakkan kaki di gunung yang menjulang tinggi, dan mengamati dunia dengan seluruh penglihatan dan kesadarannya. Bintang kuno ini tidak besar, auranya tipis, dan ada juga biksu dan manusia. Setelah beberapa pencarian, dia mengangkat alisnya, tetapi dia tidak menemukan Raja Rakyat, tetapi dia menemukan dua aura yang dikenalnya, orang-orang dari Dachu. Tanpa banyak berpikir, dia turun dari puncak gunung dan berlari menuju kota kuno terdekat. Pada malam hari, kota kuno tidak hanya sepi, tetapi juga sangat hidup, tampaknya ada pekan raya kuil, dengan lentera dan hiasan, dan jalan-jalan ramai dengan orang-orang, berteriak dan berjualan, menunjukkan kemakmuran dunia. Ye Chen memasuki kota kuno, melewati kerumunan, dan memasuki sebuah restoran, bisnis restorannya bagus, dan orang-orang yang datang dan pergi bercampur. Petugas tamu, lebih baik tinggal di hotel untuk makan malam. Pelayan datang untuk menyambutnya, tersenyum, dengan kain putih di bahunya. Mencari seseorang, jawab Ye Chen dengan santai, dan ingin naik tangga. Namun, setelah dia mengambil 1 atau 2 langkah, dia berbalik dan melihat ke atas dan ke bawah pelayan itu, matanya yang dalam akhirnya jatuh ke celana pelayan itu. Selangkangan, lihat dan lihat. Meskipun pelayan di toko ini adalah manusia, ada harta karun di tubuhnya, yaitu di celananya. Selangkangannya, lebih tepatnya celana dalamnya, diukir dengan karakter burung, yang bisa digambarkan mendominasi. Ye Chen menggerakkan sudut mulutnya, ekspresinya luar biasa indahnya. Itu benar, itu adalah karakter Dunjia Tian, karakter Dunjia Tian yang terukir di celana, karakter burung, keseluruhannya hidup dan hidup. Ditatap olehnya seperti ini, dan masih menatap celana. Selangkangan, pelayan di toko tidak wajar di mana-mana, dan selalu merasa kedinginan di bagian bawah tubuh. Kamu berbakat, kata Ye Chen, dan menepuk bahu pelayan, dengan ekspresi penuh arti di wajahnya. Kata, Dunjia Tian, terukir di celana, dan itu adalah anekdot mutlak. Jika orang tua mendengarnya, mereka mungkin akan menendang sampai mati toko Xiaur, harta peri tertinggi, prestisenya hilang darimu. Setelah selesai berbicara, Ye Chen berbalik dan naik ke atas sebelum pergi, dia mengambil kata Dunjia Tian dan mencantumkannya di Chaos Cauldron. Sebagai ucapan terima kasih, dia juga meninggalkan segumpal energi peri pelindung tubuh untuk Xiaoer, yang dapat menyehatkan tubuh dan membantu Xiaoer berumur panjang. Dia pergi, tetapi pelayan di toko tampak bingung. Dia mencari nafkah di restoran. Dia belum pernah melihat siapapun. Ini adalah pertama kalinya orang aneh seperti Ye Chen menatap celananya. Selangkangan melihat dan melihat. Di sini, Ye Chen sudah naik ke lantai 3, dan berkata dengan suatu tujuan, dia berhenti di depan meja dekat jendela. Di meja itu, duduk dua wanita, keduanya secantik makhluk abadi. Dengan kata lain, mereka abadi, tetapi mereka telah kehilangan aura abadi mereka, dan mereka semua ditutupi dengan kerudung, jadi orang biasa tidak dapat melihat melalui mereka, tetapi di mata Ye Chen, tidak ada yang disembunyikan. Sekilas, bukankah kedua wanita ini sebenarnya adalah Chu Lingyu dan Hong Chengsui? Murid Fana, istri Fana. Keduanya sepertinya tertarik dengan sesuatu yang menarik, sehingga Ye Chen datang dan berdiri di depan meja selama 3-5 detik, tetapi mereka tidak menyadarinya. Ye Chen mengangkat alisnya lagi, mengikuti pandangan mereka, dan melihat keluar jendela. Baru kemudian dia menyadari siapa yang mereka lihat. Itu adalah peramal di jalan. Dia masih muda dan tampak muda. Mungkin dia tidak punya banyak urusan berbaring di atas meja, berputar dan tertidur. Mata Ye Chen berbinar, peramal itu persis sama dengannya, tak perlu dikatakan lagi, dia adalah dunia manusia yang harus dirampok. Tidak heran kamu begitu terpesona menonton. Ye Chen tidak bisa menahan nafas, aku khawatir di dunia ini, hanya Hong Chen yang bisa membuat Chu Lingyu dan Hong Chengsui seperti ini, mereka akan mencarinya, langit begitu besar, ada lautan manusia yang luas, bergulir di dunia manusia, Anda dapat menemukan mereka semua, kemampuan Anda sungguh luar biasa. Sambil meratapi mereka berdua, mau tidak mau dia meratapi dunia manusia yang harus dirampok.
Sebelum Ying Jie, Hong Chen adalah orang yang kejam yang sangat dekat dengan kaisar, tetapi setelah Ying Ying, dia menjadi peramal di jalan, dia adalah seorang biksu sejati, tetapi kultivasinya hanya di alam yang sejati. Sudah 70 tahun, jangan datang ke sini tanpa masalah. Ye Chen menutup matanya dan duduk dengan sadar, sama sekali tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar, memegang gelas anggur sendiri, dan menuangkan anggur untuk dirinya sendiri. Ketidaktaatan penuh dengan paksaan. Singkatnya, Hong Chengsui dan Chu Lingyu terbangun, mereka menoleh bersama, dan ketika mereka mengenali Ye Chen, mereka berdua terkejut, dengan ekspresi aneh, seolah-olah mereka berkata, "Dari mana asalmu?" "Aku lelah berjalan, berhenti untuk segelas anggur." Ye Chen sedikit tersenyum. Sudah 70 tahun, dan itu masih kebajikan yang sama. Kedua gadis itu melengkungkan bibir mereka. Begitulah cara orang-orang. Ye Chen minum, dan mengesampingkan lelucon, tidak ada gunanya berbicara, kalian berdua telah melihat Raja Manusia. Raja Manusia pasti menebak dengan benar denganmu, mengapa apakah kamu datang untuk bertanya kepada kami? Sulit dikatakan. Ye Chen menggosok alisnya, tidak tahu harus berkata apa. Tidak ada yang salah dengan jawaban ini. Kedua wanita itu berkata serempak, dan setelah selesai, mereka berdua menunduk lagi, memandang dunia manusia. Melihat mereka, percikan menyala di mata mereka yang indah, dan dada mereka naik turun dengan keras, seolah-olah hendak memukul seseorang. Ketika Ye Chen melihatnya, dia tidak bisa membantu tetapi melirik ke bawah, dan melihat adegan lucu, Hong Chen datang ke bisnis, dia seorang wanita, dia meminta Hong Chen untuk meramal, meramal adalah meramal. Tapi bagaimana dengan Hong Chen? Atas nama meramal, dia meraih tangan gadis itu dan menyentuhnya berulang kali, yang tersenyum bukanlah orang biasa. Tongkat dewa, itu adalah tongkat ajaib, atau tongkat dewa yang bau. Ye Chen berkata dalam hatinya, dunia manusia setelah Ying Jie menumbangkan pandangan hidupnya, dan dia benar-benar berbeda dari Ying Jie sebelumnya. Bajingan. Chu Lingyu dan Hong Chen berbicara serempak lagi. Dia adalah Ying Jie, kalian berdua santai saja, kata Ye Chen dengan santai, karena takut kedua gadis itu tidak tahan, dan lari ke bawah untuk membuat masalah. Hong Chen kemungkinan besar akan dimakamkan karena ini. Jika bukan karena perampokan, saya akan mati 800 kali lebih awal. Kedua wanita itu berkata dengan getir, dan sekilas mereka dapat mengetahui bahwa pada tahun-tahun ini, Hong Chen telah banyak bermain hooligan, dan kedua menantu perempuannya hukum telah melihat akhir dari awal sampai akhir. Ayo pergi, sampai jumpa Dacu. Ye Chen tersenyum dan bangkit perlahan. Jangan mati, kata Chu Lingyu dan Hong Chengsui dengan suasana hati yang buruk. Ye Chen tidak menanggapi, dia menghilang di kota kuno dan muncul di pegunungan. Kemudian, darah Yan Luo yang memanggil Raja Qin Guang. Seperti biasa, Raja Qin Guang memiliki wajah hitam besar, dan setiap kali dia melihat Ye Chen, dia menjadi semakin kesal. Apakah Lao Su benar-benar makhluk paranormal? Benar-benar tidak berdaya. Ye Chen tersenyum datar, aku memanggil senior ke sini kali ini. Untuk bertanya, apakah kamu tahu di mana Raja? Ekspresi Ye Chen kusut. Jika dia tahu ini, dia tidak akan mengejar Raja. Dia mengejarnya dengan putus asa selama 9 hari 9 malam, dan inilah hasilnya. Namun, karena Di Huang dan Mingdi mengatakannya, dia tidak akan mencarinya lagi, karena Yang Mulia telah berbicara, Raja Manusia pasti baik-baik saja. Sudah 70 tahun, dan sudah waktunya untuk pulang dan melihat-lihat. Ye Chen tersenyum dan terbang ke langit berbintang, dia juga malas ketika Raja tidak ada. Namun, ketika dia keluar dari bintang kuno, dia berlari kembali, mungkin dia berlari terlalu cepat, dan dia tidak bisa berdiri dengan kokoh, jadi dia jatuh ke Sutian, dan sebuah gunung yang bagus dihancurkan olehnya. Setelah merangkak keluar dari kerikil, sesosok cantik muncul. Wanita di depannya dapat digambarkan memiliki penampilan yang tiada taraf. Di bawah cahaya langit di dalam sangkar, dia terlihat seperti mimpi, dengan 3.000 rambut biru mengalir seperti gelombang air, setiap sutra diwarnai dengan kemegahan ilahi. Abadi, suci dan sempurna. Meskipun matanya sejernih air, mereka sangat aneh, penuh kekuatan magis, dan memikat semua makhluk hidup. Konsentrasi Ye Chen, dan menatapnya, tiba-tiba merasa kesurupan, seolah-olah dia akan terlibat dalam fantasi, atau dia tidak akan pernah terlahir kembali. Fantasi itu. Ye Chen mengenal wanita ini, Changlan Wuji, dewa jahat dari kejahatan, dewa besar dari klan jahat, dia adalah orang yang setenar Hong Lian. Saat itu di Honglian Yehai, pernikahan tidak sengaja dia dan Jining Suang adalah berkat gadis ini, dan ingatannya masih segar. Namun, yang mengejutkannya, sisa jiwa iblis dari masa lalu berubah menjadi wujud manusia, dan bahkan menjadi kaisar semu. Terlebih lagi, dia menabraknya.
Setan itu tidak pernah melakukan satu hal pun dalam hidupnya. Itu normal, apakah dia tidak bisa lari? Anak kecil, untuk apa kamu lari? Setan itu mengibaskan rambut sutra hijaunya, menatap Ye Chen sambil tersenyum, dan mengatakan sesuatu yang jelas dan halus, penuh kekuatan sihir. Ye Chen hampir kehilangan akal ketika dia mendengarkan.